Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Aulia Rahman dengan NPM 20310076. Saya di sini akan menjelaskan tentang pemeriksaan fisik, palpasi dan motorik. Yang pertama yaitu pemeriksaan fisik di syaraf ulnaris. Nah, jadi di sini pemeriksa menyuruh pasien untuk menekuk lengannya seperti ini dan meraba saraf ulnaris yang ada di sini dan melihat mimik pasien apa terasa sakit atau tidak, dan lakukan di tangan yang satunya, kedua tangannya sini dengan jari telunjuk kita raba apakah ada saraf ulnaris atau tidak. Untuk yang kedua pemeriksaan syaraf proneus communis. Jadi pasien disuruh duduk dan pemeriksa duduk atau jongkok di depan pasien dengan menekan syaraf proneus communis ini di sini dengan jari telunjuk sampai menemukan tonjolan dan meraba dengan halus dan sambil melihat tebalnya antara kanan dan kiri atau sama syaraf proneus communisnya, dan melihat mimik wajah pasien apakah kesakitan atau tidak. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan mengenai saraf tibialis posterior. Caranya, pasien disuruh duduk rileks dan tangan pemeriksa menyilang seperti ini dan meraba ada syaraf tibialis di daerah kaki kanan dan kaki kiri. Meraba dengan sedikit dengan jari telunjuk di belakang mata kaki apakah ada, dan sambil melihat mimik pasien dan sambil meraba tebalnya apakah sama kaki kanan dan kaki kiri, sambil melihat mimik pasien apakah kesakitan atau tidak. Saya akan melakukan pemeriksaan fisik fungsi motorik. Yang pertama ada fungsi sensorik syaraf ulnaris dan medianus. Caranya yaitu dengan menyuruh pasien tangannya ke atas, pasien menyuruh tutup mata, dia tutup mata deh. Nah, selanjutnya kita tekan di daerah jari apakah pasien merasakan dan bisa menunjuk mana yang ada tekanan atau sentuhan, di mana ada sentuhan ini. Jika bisa, berarti syaraf motoriknya berfungsi atau dapat meraba dengan baik. Jika tidak bisa menunjuk apa yang tadi kita pemeriksa sentuh, berarti syaraf motorik dari rasa raba pasien tidak ada atau kurang. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan fungsi saraf motorik syaraf ulnaris, kekuatan otot jari kelingking. Nah, posisinya seperti ini, tangan pasien disuruh ke atas dan jari kelingkingnya menjauhi dari ketiga jari tangan, dan pemeriksa mendorong jari kelingking. Apabila jari pasien dapat menahan dorongan dari pemeriksa, maka syaraf motoriknya kuat, dan apabila tidak dapat menahan dorongan pemeriksa, berarti kekuatan ototnya tergolong sedang. Dan jika jari kelingking
tidak dapat menahan atau menjauh dari ibu jari, berarti sarafnya lumpuh, saraf motoriknya sudah lumpuh. Saya akan melakukan pemeriksaan fisik syaraf medianus kekuatan otot ibu jari. Caranya, tangan kanan pasien pemeriksa megang telunjuk sampai kelingking tangan. Telapak tangan pasien menghadap ke atas dengan posisi ekstensi seperti ini. Ibu jari pasien ditegakkan ke atas, tegak lurus. Terdapat telunjuk tangan pasien seakan-akan ke arah bidang hidung seperti ini. Jari telunjuk pemeriksa menekan pangkalan ibu jari pasien, yaitu dari bagian batas antara punggung dan tangan mendekati telapak tangan. Selanjutnya kita melakukan penilaian seperti ini. Bila ada gerakan dan tahanan kuat, berarti kekuatan ototnya tergolong kuat. Dan bila ada gerakan dan tahanan lemah, berarti kekuatan ototnya tergolong sedang. Dan jika tidak ada gerakan, berarti sudah lumpuh atau tidak bisa menahan dorongan. Saya akan melakukan pemeriksaan syaraf radialis atau kekuatan pergelangan. Tangan kiri pemeriksa memegang punggung lengan bawah tangan pasien seperti ini. Nah, seperti ini. Pasien diminta menggerakkan pergelangan tangan kanan terkepal ke atas atau ekstensi seperti ini. Pasien diminta bertahan pada posisi ekstensi ke atas, lalu dengan tangan kanan pemeriksa menarik ke arah pemeriksa seperti ini. Tahan. Bila mampu menahan tarikan, berarti kekuatan ototnya tergolong kuat. Dan bila ada gerakan tapi pasien tidak mampu menahan tarikan, berarti kekuatan ototnya tergolong sedang. Dan bila tidak ada gerakan, berarti lumpuh, tidak bisa menegakkan ke atas atau tidak bisa menahan dorongan dari pemeriksa, tarikan dari pemeriksa. Melakukan pemeriksaan fungsi sensori saraf tibialis posterior. Caranya, kaki kanan pasien diletakkan pada paha pemeriksa. Usahakan telapak kaki menghadap ke atas seperti ini. Tangan kiri pemeriksa menyangga ujung jari kaki pasien seperti ini. Dan cara pemeriksaan seperti pada rasa raba tangan. Bila pasien bisa menunjukkan titik atau sentuhan pada syaraf pada telapak kaki, maka syaraf sensoriknya normal atau ada rasa raba. Dan jika tidak, berarti syaraf sensoriknya lumpuh atau tidak bisa merasakan rasa raba. Kita akan melakukan pemeriksaan motorik saraf corneus communis. Caranya, dalam keadaan duduk, pasien diminta mengangkat ujung kaki dengan tumit tetap terletak di lantai seperti ini, ekstensi atau rileks. Pasien diminta bertahan pada posisi ekstensi tersebut, lalu pemeriksa dengan kedua tangan menekan punggung kaki ke bawah lantai seperti ini. Bila ada gerakan dan pasien mampu menahan tekanan pemeriksa, berarti kekuatan ototnya kuat, bisa menahan. Dan bila ada gerakan namun pasien tidak mampu menahan tekanan, berarti kekuatan ototnya tergolong sedang. Dan bila tidak ada gerakan, berarti lumpuh atau ujung kaki tidak bisa ditegakkan ke atas. Segitu saja yang bisa saya jelaskan untuk pemeriksaan fisik skill lab 2 ini. Saya minta maaf jika ada salah-salah kata atau tindakan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.